Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Halo guys, gimana nih masa lockdown kalian? Masih stay at home kan? Udah kalian di rumah aja, jangan kemana-mana. Nah, buat ngilangin rasa suntuk kalian bisa tonton video aku kali ini. Kali ini aku lagi di sawah buat ngebahas tentang apa ya tebak. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang hortikultura. Kita akan membahas tentang pola tanam. By the way, di video kali ini aku ada di sawah dekat rumah aku ya. Di salah satu desa di Blitar. Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang pola tanam. Apa sih pola tanam itu? Pola tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan waktu tertentu dengan mengatur susunan dan tata letak tanaman, termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Pola tanam di daerah tropis biasanya disusun selama 1 tahun dengan memperhatikan curah hujan, iklim, dan beberapa kategori lainnya. Oke guys, jadi karena di luar hujan, jadi kita lanjut. Apa sih pola tanam monokultur dan polikultur itu? Sebenarnya pola tanam monokultur masih sering diterapkan oleh petani di sebagian besar daerah di Indonesia. Akan tetapi pola tanam seperti ini memiliki kekurangan. Salah satunya adalah hasil panen yang hanya terdiri dari satu jenis tanaman saja, sehingga harga dari panen di pasaran anjlok, maka kesejahteraan petani pun menjadi terganggu. Oleh karena itu, saat ini mulai digalakkan kembali pola tanam polikultur. Pola tanam ini menitik beratkan pada penanaman berbagai ragam jenis komoditas pada satu bidang lahan. Penanaman ini dilakukan secara terencana dan tersusun dengan mengedepankan aspek lingkungan yang lebih baik. Berikut seperti ulasannya. Keuntungannya sendiri dari teknik pola tanam polikultur memberikan keuntungan yang lebih kepada para petani bila dibandingkan dengan sistem monokultur. Polikultur dirasa lebih baik dalam hal mencegah terjadinya penyakit menular pada tanaman. Selain itu, pola tanam polikultur membuat tanah semakin subur. Hal ini disebabkan karena keragaman tanaman bisa menciptakan habitat baru bagi mikroorganisme tanah, yang mana ini sangat menguntungkan dalam proses pertumbuhan tanaman. Dari segi keuntungan pendapatan, jelas polikultur memberikan dampak positif bagi petani ketika musim panen tiba. Sebab petani akan mendapatkan komoditas hasil panen yang berbeda. Misalnya, ketika harga satu komoditas turun, masih ada komoditas hasil panen lainnya yang masih stabil. Dengan demikian, para petani tidak terlalu rugi baik dari segi waktu maupun finansial. Nah, jenis pola tanam polikultur sendiri ada beberapa macam, seperti tumpang sari, tumpang gilir, tanaman bersisipan, tanaman campuran, tanaman bergiliran, dan banyak lainnya. Nah, monokultur memiliki nama lain penanaman tunggal yang merupakan salah arti budaya pada lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Monokultur berasal dari kata mono yang berarti satu, dan kultur adalah pengolahan atau pengelolaan. Nah, pengertian monokultur sendiri adalah keanekaragaman usaha dalam pengolahan tanah pada suatu lahan pertanian dengan tujuan untuk membudidayakan suatu jenis tanaman dalam jangka kurun tertentu. Monokultur disebut juga dengan pola tanam yang berlaku pada lahan pertanian. Metode monokultur telah dilakukan sejak abad ke-20 dan menjadi ciri dari pertanian intensif dan industrial. Monokultur banyak dilakukan karena dianggap lebih efisien dalam penggunaan lahan. Tanaman yang sering dijadikan penanaman monokultur adalah tanaman padi, jagung, gandum. Karena apa? Karena sangat mudah dalam hal perawatannya serta dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Nah, kelebihannya apa sih dari monokultur ini? Yang pertama,
Fokus pada satu komoditas yang ditanam. Kelebihan dari sistem pertanaman hanya dengan satu jenis tanaman adalah petani dapat terfokus pada satu komoditas pada lahan, sehingga diharapkan hasil dari produksi pertanian tersebut dapat optimal. Pada intinya, melalui pola monokultur, komoditas yang ditanam dapat diintensifkan dalam penanamannya sehingga lebih efisien dalam pengelolaannya, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, sistem monokultur terbukti dapat meningkatkan produksi sehingga keuntungan dapat bertambah dikarenakan pada lahan tersebut tidak terjadi persaingan dengan komoditas tanaman lainnya, sehingga pertumbuhan satu jenis tanaman utama pada lahan dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, keuntungannya perawatan tanaman menjadi lebih mudah. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh sistem ini adalah memudahkan dalam hal perawatan tanaman karena hanya ada satu komoditas tanaman dalam satu lahan, sehingga tidak harus menyesuaikan perawatan yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing tanaman, melainkan cukup fokus dan merawat satu komoditas tanaman. Nah, hal tersebut akan lebih efisien dari segi tenaga dan biaya operasional untuk perawatan satu jenis tanaman saja, sehingga dapat menekan biaya produksi menjadi lebih rendah. Nah, dari keuntungan-keuntungan di atas, apa sih kekurangan monokultur? Yaitu yang pertama, mempercepat penyebaran organisme pengganggu tanaman. Penanaman secara terus-menerus dengan jenis tanaman yang sama pada satu lahan produksi dapat mengakibatkan ledakan populasi hama, dikarenakan makanan sebagai sumber kehidupan bagi populasi hama terus tersedia sepanjang waktu dan tidak diselingi dengan penanaman tanaman lainnya. Hal tersebut pastinya akan menyebabkan peningkatan populasi hama secara pesat. Selain itu, dalam kondisi ini, jumlah produksi yang dihasilkan nantinya juga dapat mengalami penurunan. Bahkan jika kondisi ini tidak segera ditangani melalui pengendalian yang tepat, dapat berimbas pada kegagalan panen, yang mana hasilnya juga akan berpengaruh. Selanjutnya, kerugiannya adalah tidak adanya nilai tambah dari komoditas lain. Penanaman dengan satu jenis tanaman menyebabkan tidak adanya nilai tambah dari komoditas lain yang seharusnya dapat ditanam bersama dengan komoditas utama yang ditanam, sehingga tidak ada tambahan keuntungan yang didapatkan dari hasil pertanian yang ditanam dalam sekali musim tanam. Jadi jika dipikir lebih banyak untungnya atau ruginya ya guys, nanti bisa dipikirkan ya, mau memilih metode polikultur ataupun monokultur. Oke, jadi yang seperti bisa kita lihat saat ini merupakan salah satu pola tanam berupa polikultur. Halo guys, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang pola tanam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga ya. Oh ya, jangan lupa dibagikan biar semua teman-teman tahu apa yang disebut dengan pola tanam. Keep watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.